Seorang pasien pertama kasus virus corona di Cina berhasil ditemukan. Pasien tersebut diketahui berusia 55 tahun dan jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona terus meningkat. Komisi Nasional Kesehatan Cina menyebut hingga Selasa waktu setempat sudah 1.016 orang meninggal di Cina daratan. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Adanya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus ibu kota. Semenjak COVID-19 ditetapkan sebagai wabah global, banyak aktivitas masyarakat yang terhambat. Pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk saling menjaga diri dengan isolasi di rumah. Kebijakan ditutupnya sekolah yang memaksa siswa untuk belajar secara daring menimbulkan banyak masalah pembelajaran. Ekonomi pun ikut merosot, mulai dari pedagang yang kehilangan penghasilannya, hingga kebijakan perusahaan untuk melakukan PHK secara besar-besaran. Situasi ini benar-benar membuat dunia berubah. Akibatnya, tak jarang orang mengambil jalur kriminalitas untuk bertahan hidup. Tapi, pihak yang berwenang tak akan membiarkan hal ini terjadi berangsur-angsur. Pemerintah dengan berbagai pertimbangannya memutuskan untuk menerapkan kebijakan new normal dengan kebiasaan baru berupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adaptasi kebiasaan baru ini memberikan harapan untuk bangkit dan mengembalikan masyarakat pada rutinitasnya. Suasana kota pun mulai hidup kembali. Hei, di sini. Udah kumpul aja kali ya? Iya dong, kangen. Dulu terakhir kumpul kapan ya? Kalau nggak salah sebelum ada berita COVID masuk Indonesia deh. Aku masih ingat banget, kamu keluar deh. Kamu ingatnya itu aja sih. Tapi ya syukurlah kita sekarang sudah new normal, jadi bisa kumpul lagi kayak gini. Ya, tapi kita nggak boleh kumpul. Ngomong-ngomong, tugas-tugas sekolah kalian lengkap kan? Menurut kalian new normal yang seperti ini bener nggak sih? Bener sih, karena menurut data coronanya sudah stabil. Kalau data itu kan dari yang terekam aja. Kalau orang yang terkena tapi nggak tes kan nggak terhitung. Ya juga ya, menurutmu bagaimana? Kalau menurutku, Oi, ada apa? nggak ada apa-apa. Aku pulang dulu ya. Hei, ada apa? Enggak ada apa-apa. Udah, aku pulang dulu ya. Kembali di Kompas Siang, Saudara. 3 Desember 2020, Indonesia kembali mencatat puncak penambahan kasus COVID-19 harian tertinggi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat ada penambahan 8.369 kasus baru COVID-19 di rumah sakit. Di sejumlah daerah pun kini sudah penuh dan tidak bisa Halo Tov, Halo, ada apa? aku mau bilang kalau aku positif COVID. Hah? Astaga. Kenapa kamu ceritakan itu ke aku? Soalnya kemarin kita habis bertemu, jadi aku sarankan kamu swab test ya. Astaga. Bagaimana? Aku harus menyentuh mereka. Hei, ada apa?
Barusan aku ditelepon temanku, katanya dia positif COVID-19. Astaga, tapi kenapa kamu telepon? Soalnya kemarin aku bertemu dengan dia dan tadi aku ketemu kalian. Hah? Tapi kan kita udah patuh protokol kan? Itu saja tidak cukup. Terus kita harus bagaimana? Tadi waktu aku di kafe ada pemberitahuan tentang 3M. Itu bukan gaya hidup sehat di era new normal. Selama ini kita salah paham. Itu cuma protokol kesehatan. Dan untuk mencegah COVID-19 ini, kita juga harus tingkatkan imun kita dengan gaya hidup sehat yang benar. Mulai dari makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat kalian juga harus cukup. Jadi aku minta tolong kalian harus lakukan itu semua ya. Iya, semua itu pasti akan kami lakukan. Terima kasih sudah memperingatkan kami ya. Meskipun pada akhirnya aku harus isolasi mandiri karena positif COVID-19, setidaknya aku berhasil menyelamatkan orang-orang di sekitarku. Biarlah takdir yang menentukan bagaimana nasibku nanti. 3M tidak cukup untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Kita juga harus menjaga imun kita dengan menerapkan gaya hidup sehat, yaitu memakan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, beristirahat yang cukup, dan tetap konsisten mentaati protokol kesehatan. Perang melawan corona masih terus berlanjut. Ayo kita ikut berkontribusi. Dengan menjaga diri sendiri, kita juga dapat menjaga orang-orang terdekat. Yuk, terapkan gaya hidup sehat.